Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Abror dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa di Universitas Jember. Dengan Mbak siapa? Saya Risa Herdina dari Universitas Jember, dari asal Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Ya, dari Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya ingin meminta pendapat dari sampean mengenai menurut Mbak, penggunaan narkoba itu apakah harus direhabilitasi untuk proses penyembuhan atau tidak? Gimana menurut sampean? Iya, sebenarnya kalau untuk pengguna narkoba itu kan sudah pengguna dari obat terlarang ya. Menurut saya itu perlu dilakukan tindakan jika memang ditemukan hal tersebut untuk mencegah dari kecanduannya lebih lanjut. Itu perlu dilakukan rehabilitasi dalam proses penyembuhannya, karena di proses rehabilitasi nanti kan dari pengguna itu akan didampingi untuk proses penyembuhannya. Jadi di situ juga nanti akan ada di pendorongan dari petugas-petugas rehabilitas untuk proses penyembuhannya, dan mereka nanti akan tidak menggunakan obat itu, mengurangi lah gitu, meskipun tidak sepenuhnya. Jadi menurut saya perlu. Oh ya, berarti sangat diperlukan untuk mencegah agar nantinya orang tersebut tidak melakukannya lagi atau bahkan mengurangi. Ya. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai korupsi. Ya, bagaimana menurut sampean, gimana caranya generasi muda ini agar tercegah dari tindak korupsi? Ya, menurut saya sendiri kalau untuk generasi muda ini kan paling rawan untuk ketika udah diberi kekuasaan, terutama kalau bagi mahasiswa kita itu kalau udah ada kekuasaan itu rawan banget untuk terjadi tindakan korupsi gitu. Nah, menurut saya untuk langkah yang bisa dilakukan untuk contohnya saya sendiri itu biasanya mensyukuri terlebih dahulu apa yang udah didapat, karena dari merasa cukup dengan semuanya dan tidak semuanya harus didapatkan itu sudah satu langkah untuk mencegah korupsi dari diri sendiri. Kemudian tidak mudah minder dengan milik teman yang lebih wow gitu daripada kita sendiri. Itu sih langkah yang paling simpel menurut saya, Mas. Iya. Berarti intinya lebih bersyukur dan menghindari tindakan-tindakan hedon begitu. Ya, betul. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Setio dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember, dan ada rekan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Galuh Pramesti, saya dari Fakultas Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai rekan di sebelah kanan saya dari Universitas Jember. Oke, jadi yang pertama, menurut sampean, pemuda atau remaja ini perlu sosialisasi mengenai pentingnya bahaya narkoba atau tidak? Ya. Menurut saya para remaja seperti mulai dari SD, SMP ataupun SMA hingga jenjang kuliah itu menurut saya perlu dilakukan kayak penyuluhan terkait ketidakbenaran menggunakan narkoba gitu. Jadi lebih menghambat mereka untuk mengkonsumsi atau mendekati narkoba gitu. Jadi pokoknya sosialisasi itu bisa dilakukan mulai dari SMP itu, misal kayak kegiatan mendatangkan dari BNN, pegawai dari BNN gitu, untuk melakukan sosialisasi terhadap mereka terkait tentang bahaya narkoba, kemudian dampak kedepannya seperti apa, itu menurut saya perlu untuk dilakukan. Nah, terus dari efek dari penggunaan narkoba, efek negatif dari penggunaan narkoba itu juga perlu disosialisasikan kepada para remaja biar mereka dari muda itu tidak terjerumus terdalam lingkungan yang mengkonsumsi lingkungan yang negatif yang mengkonsumsi narkoba gitu. Jadi kalau dengan adanya sosialisasi ini dapat memotivasi mereka untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Oke. Jadi sosialisasi mengenai bahaya narkoba ini sangat penting sekali, Pak, bagi para remaja. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai menurut Anda, kenapa seseorang ini melakukan tindakan korupsi?
Menurut saya seseorang melakukan tindakan korupsi itu karena mereka itu kurang puas dengan jabatan dan juga gaji yang mereka dapatkan. Jadi dengan cara itu mereka kayak untuk mencukupi gaya hidup mereka itu melakukan korupsi. Jadi menurut saya tindakan mereka yang mendasari mereka melakukan tindakan korupsi itu karena mereka serakah, kemudian gaya hidup yang terlalu mewah dan tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan, sehingga mereka itu kayak merasa kurang akan gaji yang mereka dapatkan. Jadi mereka tuh kayak mencari pundi-pundi uang dari hasil yang tidak baik dengan cara korupsi. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi inti dari jawaban dan pertanyaan ini lebih banyak bersyukur ya, Pak. Iya, atas apa yang didapatkan. Atas apa yang didapatkan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayat Pratama, NIM 2010 Napas 1025. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya bersama dengan kakak. Saya Dwi Asanti Darwati dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Oke, jadi di sini saya bersama dengan kakak Dwi ya. Iya. Jadi gini kak, saya ingin tahu kak pendapat kakak mengenai orang yang menggunakan narkoba itu perlu dikucilkan atau tidak? Kalau menurut saya tidak setuju dengan pernyataan yang kakaknya bilang. Karena menurut saya orang yang menggunakan narkoba itu justru membutuhkan support, membutuhkan perhatian, membutuhkan motivasi dari kita sebagai orang yang terdekat. Misalnya kita bisa mengajak orang tersebut melakukan hal-hal yang positif. Contohnya kayak olahraga, itu kan bisa menghilangkan keinginannya untuk melakukan hal yang salah yang sudah dilakukan sebelumnya itu. Terus bisa kita mengingatkan untuk beribadah, terus bisa kita untuk yang lebih fun lagi kita bisa mengajak untuk liburan seperti itu. Oke, jadi seharusnya itu orang yang menggunakan narkoba itu harus disupport ya agar bisa terbebas dari narkoba itu ya. Iya. Oke. Untuk yang berikutnya gini kak, yang namanya koruptor itu kan pasti kan salah ya, itu kan tidak dibenarkan ya. Seharusnya kan mendapatkan hukuman ya. Kalau menurut kakak sendiri hukuman yang pantas itu seperti apa untuk para koruptor? Kalau menurut saya selama ini kan koruptor di Indonesia itu hukumannya penjara ya. Penjara, dan itu ada isu bahwa penjaranya orang koruptor itu dibedakan gitu loh, kayak diprioritaskan. Kadang malah ada yang difasilitasi, kayak ada AC dan lain sebagainya, bahkan kayak hotel berbintang gitu. Nah, untuk menghindari itu kalau menurut saya nggak perlu dipenjara, tapi diberikan denda sebesar uang yang dikorupsi atau bahkan lebih. Dan untuk memberikan efek jerah, menurut saya koruptor itu bisa di blacklist dari instansi, dari perusahaan. Pokoknya bagaimana caranya koruptor tersebut tidak bisa bekerja di sebuah instansi yang memungkinkan untuk dia korupsi lagi gitu. Jadi sebaiknya untuk koruptor itu bisa memulai usaha dari nol, biar bisa merasakan susahnya cari uang gitu kan. Selama ini dia mencari uang dengan cara yang instan, ya, yang instan dan menghasilkan uang yang banyak, tapi itu tidak dibenarkan gitu. Jadi harapannya dengan hukuman seperti itu bisa membuat para koruptor jerah ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Santosa dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Selanjutnya di sebelah saya ada. Ya, perkenalkan, nama saya Dian. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Mbak, mengenai narkoba. Nah, menurut Mbaknya sendiri, penggunaan narkoba tidak perlu diobati karena pasti akan meninggal. Nah, itu Mbaknya setuju atau gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri itu sangat tidak setuju ya, Mas. Soalnya
yang namanya pengguna narkoba itu harusnya kan melalui rehabilitasi terlebih dahulu. Jadi bisa diobati meskipun memang pengguna narkoba sendiri itu sudah terjerumus sebelumnya gitu. Jadi tidak menurut kemungkinan dari rehabilitasi itu bisa merubah dari pengguna narkoba itu sendiri. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pencegahan agar tidak terlibat pada penyalahgunaan narkoba? Ya. Kalau menurut saya yang pertama itu memilih pergaulan, yaitu pergaulannya itu pasti di lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, karena di sini sudah banyak sekali kayak media-media yang bisa digunakan seperti mungkin YouTube atau Instagram yang gak banyak, di situ ada campaign yang menjelaskan tentang bahaya narkoba dan juga pengetahuan tentang narkoba. Jadi dari situ kita juga bisa belajar bagaimana cara diri kita sendiri itu mencegah agar supaya tidak terjerumus ke dalam narkoba itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga tentunya dari lingkungan, terutama support dari keluarga dan juga teman, itu yang intinya itu lingkungannya yang baik-baik saja, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Murfatah. Saya dari program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Di sebelah saya ada mahasiswi dari Universitas Jember. Bisa perkenalan, Mbak? Iya, perkenalkan, nama saya Larissa. Saya dari Universitas Jember dari program studi teknologi hasil pertanian. Oh ya, dengan Mbak Larissa. Larissa. Oh ya. Di sini saya memberikan 2 pertanyaan. Iya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda apa hal yang perlu dibenahi untuk mengurangi kasus korupsi? Ya, sebenarnya mungkin banyak hal yang perlu dibenahi dari korupsi. Mungkin salah satunya itu dari hukum yang berlaku, karena sejauh ini dari penetapan hukum di saat Indonesia terkait korupsi itu masih istilahnya itu masih kurang kayak kurang ketat gitu untuk terhadap dari pelaku dari koruptornya tersebut itu. Jadi istilahnya hukumannya terlalu ketat, Mbak. Kurang ketat. Oh, kurang ketat. Oh ya. Terhadap dari koruptor tersebut. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Larissa. Peran yang terpenting dalam mencegah remaja kepada narkoba adalah perhatian dan keterlibatan dari keluarga. Itu menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya itu sangat setuju ya, karena istilahnya kan kalau keluarga ini sebagai unit terkecil kan dalam suatu dalam suatu lingkungan kita yang mempengaruhi. Ketika mungkin dari pendampingan dari keluarganya sendiri maupun keterlibatan dari keluarganya sendiri tersebut itu kurang masuk ke dalam diri kita sebagai remaja, sehingga ada beberapa kayak kemungkinan ataupun kejadian yang istilahnya itu di luar dari pengawasan dari orang tua sendiri tersebut. Dan juga sebenarnya nggak hanya dari keluarga saja, mungkin dari lingkungan juga, dari pertemanan juga itu bisa mempengaruhi gitu. Jadi peran dari keluarga dalam masa remaja ini sangat penting. Iya, sangat penting. Karena keluarga sendiri kan ini yang nanti peran keluarga ini ketika dari masa kecil itu akan mempengaruhi kita, bagaimana pola pikir kita ketika kita akan menuju ke remaja. Karena kan siapa lagi kalau bukan yang mendampingi kita selain keluarga kita sendiri gitu. Terima kasih Mbak atas jawabannya, atas pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.